Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari penyelenggara pada hari ini, Komunitas Mujahidah Sukabumi dan juga Majelis Sholawat Ummul Batul yang diketuai oleh Bu Ida Yulianti dan juga Ibu Lilis Rahmawati. Kita doakan semoga keduanya beserta segenap keluarganya senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, yang semoga semuanya dalam dekap rahmat Allah SWT, dalam kasih sayang Allah SWT. Wabil khusus Ustazah Aminah Al-Kaf dan juga segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Darul Habib. Kita doakan semoga para ustadzah kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah, kelak di hari akhirat ada dalam rombongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Karena teman-teman saudara sekalian, Allah menciptakan kita ini manusia, ada badannya, ada hatinya. Dan nilai kita sebagai manusia ini seperti yang Nabi Muhammad sebutkan dalam hadisnya, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada kulit kalian, tidak melihat kepada zahir kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Maka sebagaimana badan kita, orang ada yang disayang sama Allah, ada yang enggak. Ada yang dicinta sama Allah, ada yang enggak. Demikian pula dengan hati kita, ada hati yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang naudzubillah, ada pula hati yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak dicinta Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dicuekin sama Allah, hati yang ditinggalin sama Allah, hati yang bahkan dimurka
sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka kita kepengen hati kita jadi hati yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Hati yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau udah cinta sama seorang hamba bukan main-main, teman-teman. Dalam hadis Nabi Muhammad bercerita, dan ini menurut saya salah satu dari hadis-hadis paling romantis. Salah satu dari hadis-hadis yang sangat indah. Tentu semua hadis Nabi Muhammad indah. Semua ucapan baginda kita indah. Karena semua ucapannya tidak berasal dari hawa nafsu, melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tatkala berbicara tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan bicaranya adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan padanya. Nabi bercerita tentang adanya penobatan langit, adanya pesta langit, adanya pengangkatan tugas, pengangkatan pemberian ketika seseorang sedang berprestasi. Apa tuh namanya tuh? Kalau ada sekolahan ngadain acara untuk yang berprestasi dikasih hadiah. Bukan beasiswa, kan buat sekolah lagi. Ya itulah pokoknya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika sebuah perusahaan, ketika satu sekolah ada yang berprestasi, maka akan ada pengumuman pemberian hadiah kepada orang tersebut. Itu terjadi di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah cinta sama hati seorang manusia. Saya bayangkan jika itu adalah saya. Bayangin aja makan gratis ya. Boleh aja dong. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan ibn fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan bin fulan, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Kata Nabi Muhammad, maka Jibril pun jadi cinta sama dia. Pemimpin seluruh malaikat, pimpinan seluruh malaikat, yang ditaati sama seluruh malaikat, cinta kepada hamba tersebut karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Thumma nada Jibril li ahli sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil penghuni langit. Siapa penghuni langit? Malaikat-malaikatnya Allah yang kerjanya ibadah dan berdoa. Siapa penghuni langit? Ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka.
Siapa penghuni langit? Ada malaikat Mikail yang bagian nurun-nurunin rezeki, sekaligus menurun-nurunkan bencana. Malaikat Mikail. Siapa penghuni langit? Ada malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Para malaikat-malaikat langit adalah penghuni alam langit Allah Subhanahu wa taala. Tsummanada Jibril. Malaikat Jibril memanggil penghuni langit, "Ya ahlas sama," wahai penghuni langit. Di langit selain ada malaikat juga ada arwah orang-orang mulia. Ruhnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Di langit sana juga ada ruh manusia paling tercinta di sisi Allah. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Di alam langitnya Allah ada ruh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh Sayyidah Khadijah, ada ruh Sayyidah Fatimah, ada ruh Sayyidah Aisyah. Di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala ada ruh Sayyidah Rabi al-Adawiyah, ada ruh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Imamul Haddad, Imam Nawawi, Imam Sya'rawi, Imam Sya'rani, para ulama-ulama Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para wali songo. Ruh mereka kumpul di alam langit Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nada Jibril li ahli sama. Malaikat Jibril kasih pengumuman kepada semua penghuni langit. Ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan ibn fulan fa'ahibbu. Wahai penghuni langit semuanya, pengumuman. Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka penghuni langit pun jadi sayang kepada orang ini. Jadi cinta kepada dia ini. Dia menjadi seseorang yang dicintai malaikat Mikail. Sehingga hanya rejeki-rejeki yang bagus yang dibagikan kepadanya. Dia dicintai malaikat Israel, sehingga kalau nanti datang ajalnya, kita sudah bisa membayangkan, pastilah malaikat Israel akan mencabut nyawanya dengan penuh hormat, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Sebab ia adalah seseorang yang telah disayang, dicinta oleh malaikat Israel. Kamu kalau dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, kamu punya banyak orang dalam segala macam urusan dunia hingga akhirat. Sebab malaikat-malaikat jadi sayang dan cinta padamu. Urusannya jadi gampang. Bahkan di saat ajal menjelang dan kamu merenggang nyawa sekalipun, gak usah khawatir. Malaikat Israel sudah cinta padamu. Di alam langit sana ada Nabi Muhammad. Ketika malaikat Israel mengumumkan, ketika malaikat Jibril mengumumkan Allah cinta,
kepada hambanya Fulan bin Fulan, cintailah dia. Maka para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta padanya. Termasuk diantaranya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dia pun menjadi seorang yang disayang, dicinta sama Nabi Muhammad. Disayang, dicinta sama nabi-nabinya Allah, sama wali-walinya Allah. Pandangan mereka tertuju mencintai seorang hamba ini. Bisa jadi dia seperti mana layaknya manusia yang lain. Dia makan nasi uduk pakai tempe goreng. Tapi para malaikat memandang penuh cinta padanya. Bisa jadi dia berjalan perlahan di atas muka bumi, melewati jalanan-jalanan yang sama dengan yang lain. Akan tetapi pandangan para kekasih-kekasih Allah tertuju padanya. Bisa jadi ia tidur, ia bergerak, ia diam. Bisa jadi ia hadir di majelis ini. Tapi kehadirannya membuat segenap malaikat-malaikat mendoakan untuknya dan mendoakan untuk orang-orang yang bersama dengannya. Karena dia adalah seseorang yang dicinta di sisi Allah. Hingga karenanya dicinta di hadapan para malaikat, para nabi dan para wali-walinya Allah SWT. Itu sih Bu, menurut saya. Kalau andai, sekali lagi andai saya sudah mendapatkan itu. Andai saya dicinta Allah, dicinta malaikat, dicinta para nabi, dicinta para wali. Andai. Saudariku sekalian, saya nggak peduli sama apakah orang itu sayang apa enggak, sama apakah keluarga saya cinta apa enggak, sama apakah bahkan suami saya cinta apa enggak sama saya. Yang ada adalah saya akan mencintai semuanya tanpa peduli sama perasaan hati orang kepada saya. Kalau kita dicinta sama Allah SWT, apalagi yang penting menjadi tidak ada lagi. Cinta sama Allah, cinta para malaikat, cinta para nabi, dicinta para wali. Beres. Ada yang sebel, bodoh amat. Betul? Betul? Thumma yudha' lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah meletakkan qabul, meletakkan penerimaan di hati hamba-hamba Allah SWT. Di hati hamba-hambanya Allah, orang tersebut menjadi diterima. Suaminya cinta padanya, keluarganya sayang padanya, anak-anaknya sayang kepadanya, cucu-cucunya sayang padanya, paman bibinya sayang padanya, teman-temannya sayang padanya, tetangga-tetangganya sayang padanya, bahkan orang baru ketemu udah langsung sayang padanya. Kenapa bisa begitu? Tsumma yudha' lahul qabulu fil ard. Dampak akibat dari dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala mengalir ke hati hamba-hambanya Allah. Sehingga, dengerin penting. Jika kamu adalah seorang istri,
dan kamu dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meletakkan rasa penerimaan di hati suamimu kepadamu. Kamu akan menjadi seorang istri yang diterima oleh suamimu. Bukan hanya dicinta, bukan hanya disayang, tapi diterima. Ibu-ibu sekalian, Ustazah, enakan mana, diterima sama disayang? Enakan diterima. Kenapa begitu? Saudaraku sekalian saya muliakan, sebab diterima itu adalah kebutuhan paling dasar seorang manusia. Seorang tua kepada anaknya, ibu kepada anaknya. Kalau dia sayang, biasanya misalnya anaknya jadi bandel, anaknya lagi kenapa, berkurang sayangnya. Tapi kalau diterima, dia menerima anaknya apa adanya. Segalanya semuanya diterima di hadapan orang tuanya. Orang tuanya ngelihat anaknya gimana, kelihatannya lucu aja. Itu karena anak tersebut anak yang diterima sama orang tuanya. Makanya yang paling bahagia bukan istri yang paling dicinta sama suaminya. Akan tetapi istri yang paling diterima sama suaminya. Sehingga suami yang menerima istrinya, dia akan menerima istrinya kayak apapun keadaannya. Termasuk ketika istrinya sakit, termasuk ketika istrinya lagi males, tidur-tiduran terus misalnya gitu. Istrinya lagi ngidam, kepengen dibeliin buah ini, pengen dibeliin buah itu. Besoknya ngidam lagi, pengen dibeliin gelang. Terus sih kayaknya bukan ngidam ya. Saudaraku sekalian, dia akan sayang aja sama istri tersebut karena dia menerimanya. Hal paling dasar, hal paling penting untuk menjadi manusia yang bahagia adalah adanya penerimaan. Itu sebabnya Nabi Muhammad seperti dalam hadis tadi menyampaikan bahwa thumma yudha' lahul qabulu fil ard, maka diturunkanlah rasa penerimaan kepada hamba yang dicinta Allah tersebut di hati hamba-hambanya Allah. Saya kembali sampaikan, saya ulangi, seorang istri yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh suaminya. Karenanya dia tak perlu lagi mengemis-ngemis cinta suaminya. Dia nggak akan jadi perempuan yang setengah mati berusaha buat jagain hati suaminya, buat cinta padanya. Kenapa? Sebab Allah sendirilah yang meletakkan di hati suaminya tersebut rasa sayang, rasa cinta, dan penerimaan kepada istrinya. Dan kalau sudah Allah yang ngasih rasa cinta tersebut, rasa sayang tersebut, rasa ridho tersebut, penerimaan ke hati suaminya, yang lain bisa apa? Kalau udah Allah yang kasih, yang lain bisa apa? Mohon maaf, mau ada 1000 pelakor sekalipun. Mohon maaf, mau ada berapa puluh orang kirim santet, guna-guna, sihir, kayak apapun. Kalau sudah Allah yang naruh di hati suami,
Yang lain bisa apa? Karenanya penting bagimu, para istri, menjadi seorang wanita yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, saya enggak bilang sama kamu penting bagimu seorang istri menjadi istri yang dicintai suaminya. Enggak. Penting bagimu seorang istri untuk menjadi seorang perempuan yang dicinta sama Allah. Sebab Allah kalau cinta, Allah sendiri yang akan meletakkan rasa cinta tersebut. Kemudian rasa ridho, menerima di hati sang suami kepada istrinya itu. Bahkan bukan hanya suami aja, semuanya tuh. Saudaranya sayang sama dia, anaknya sayang sama dia, tetangganya sayang sama dia, semuanya. Enak bener jadi orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, kalau ini namanya hadis qudsi. Sebelum nanti akan saya sampaikan caranya, biar jadi orang-orang yang dicinta sama Allah. Tapi saya lagi mau ngasih tahu sama kamu betapa enaknya seseorang kalau sudah dicinta sama Allah. Betapa itu adalah hal paling indah dalam kehidupan kita. Ketika seseorang meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis panjang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah kalau saya nggak salah ingat, atau Minhajul Abidin. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, Bidayatul Hidayah. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli adai maftaratu ilaihim. Tidaklah seseorang menjadi dekat denganku, kata Allah, kecuali dengan dia melaksanakan apa yang aku perintahkan padanya. Wa ma zalal 'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Apabila ada seorang hamba mendekat padaku dengan yang sunnah selain daripada yang wajibnya, sesudah yang wajibnya dilaksanakan, dia pun mendekat kepadaku dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah. Hatta uhibbah, aku pun menjadi cinta padanya. Ya Allah, kalau engkau cinta pada seorang hamba, apa yang akan terjadi? Nih, hadis ini menceritakan juga. Selain daripada pesta langit dan turunnya penerimaan di hati manusia, Allah juga menyampaikan hal ini. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yubsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha wa yadahu alladhi yabtish biha. Wa idza sa'alani la'u'tiyanna wa idza ista'adani la'u'idhanna. Aku Allah, kata Allah dalam hadis qudsi ini, apabila cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya. Pentafsiran para ulama, Allah akan letakkan cahaya di matanya sehingga dia melihat dengan cahaya Allah. Aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Allah akan letakkan cahaya sehingga dia mendengar dengan cahaya Allah. Aku akan menjadi lisan yang dia berbicara dengannya.
Allah akan letakkan cahaya di lisannya sehingga dia berbicara dengan cahaya Allah. Aku akan menjadi tangan yang dia bergerak dengannya. Allah akan letakkan cahaya di tangannya sehingga tangannya selalu bergerak dengan cahaya Allah. Aku akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Artinya Allah akan letakkan cahaya di kakinya. Dia bergerak melangkah dengan cahaya Allah. Wa idza sa'alani la'u'tiyanna. Aku apabila cinta kepada seorang hamba, tatkala dia meminta, aku akan beri. Wa idasta'adani la'u'idzanna. Apabila dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi hambaku tersebut. Aku akan jaga hambaku tersebut sehingga dia terhindar dari apapun yang dia khawatirkan. Sehingga aku akan menghindarkannya dari apapun saja yang dia takutkan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, apalagi yang tersisa? Kamu kalau dicintai sama Allah, di matamu ada cahayanya, di telingamu ada cahayanya, di lisanmu ada cahayanya, di tangan kakimu ada cahayanya. Kamu bergerak dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu minta Allah kasih, doamu mustajab. Doamu mustajab. Kalau kamu mohon perlindungan Allah, lindungi kamu. Sehingga kamu menjadi seseorang yang dijaga Allah. Dan kalau sudah Allah yang jaga kamu, yang lain bisa apa? Kalau udah Allah kasih kamu, yang lain bisa apa? Enak banget. Orang kalau udah dicinta sama Allah, ya Allah, saya takut anak saya, ya Allah. Saya takut anak saya kena pergaulan bebas, saya takut anak saya, ya Allah. Jauh darimu, saya takut, ya Allah, anak saya, ya Allah, jadi anak yang dekat dengan dosa-dosa. Saya takut anak saya dijahatin orang, ya Allah, saya takut, ya Allah. Kata Allah, itu yang kamu minta, aku akan jaga anakmu karenamu. Allah akan lindungkan kamu dari apapun yang kamu khawatirkan. Ya Allah, saya kepengen saya dan seluruh keluarga saya, ya Allah, jadi orang-orang yang sholatnya bagus, jadi orang-orang yang dekat dengan ilmu agama. Saya kepengen, ya Allah, saya dan seluruh keluarga saya, ya Allah, dekat sama Nabi Muhammad, dekat sama para ulama, dunia sampai akhirat, ya Allah, saya mau itu, ya Allah. Itu yang kamu minta, aku akan beri apapun yang kamu inginkan. Hamba kalau dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, segalanya akan jadi kecil di hadapan dia ketika dia dicinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang dapat Allah, maka dia tidak kehilangan dari apapun. Tapi siapa yang kehilangan Allah, ditinggal sama Allah, nggak punya Allah dalam hidupnya, maka apa yang sebenarnya dia punya? Nggak ada apa-apanya, semu semuanya, nggak ada artinya apa-apa. Kamu kalau dicinta sama Allah, cintanya hamba-hambanya Allah kamu akan dapat. Kamu kalau dicinta sama Allah, anggota tubuhmu akan terjaga. Kamu kalau dicinta sama Allah, doamu mustajab. Kamu kalau dicinta sama Allah, Allah akan hindarkan dari apapun saja yang kamu tidak inginkan. Allah akan jaga kamu dari apapun yang kamu takutkan. Allah akan amankan keadaan kamu meski andai dunia sedang tidak baik-baik saja sekalipun.
kalau dicinta sama Allah. Baik Ustazah, kalau gitu kasih tahu saya caranya Ustazah. Baik, yuk kita akan pelajari cara biar hati kita dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 1, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, terutamanya dari dosa-dosa. Kamu pengen dicinta sama Allah, Bu, Kak, Dek, Nak, tinggalin dosa. Syarat mutlak. Sebab kalau kamu tertarik sama dosa, artinya kamu sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menjauh, ya Allah tinggalin. Kalau udah Allah tinggalin, bagaimana mungkin kamu bisa meraih cintanya Allah? Kamu tidak menjadi yang Allah mau. Bagaimana kamu berharap menjadi hamba yang Allah mau? Kamunya nggak mau sama Allah kok. Gimana Allahnya bisa mau sama kamu? Kamunya maunya ngerjain dosa kok. Gimana Allah mau sama kamu kalau kamu bahkan nggak mau sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tinggalin dosa. Maka Dek yang belum nikah nih, jangan pacaran. Sebab pacaran itu dosa. Yang punya pacar di sini, kalau kamu kepengen dapet cintanya Allah, segeralah putus. Ustazah, tapi sekarang nih bahaya loh Ustazah. Kenapa gitu? Yang pacaran bukan cuma adik-adik jomblo, ada yang udah punya suami masih pacaran juga sama orang lain. Wah, nggak tahu tuh saya. Kalau udah yang model begitu udah nggak ngerti lagi saya ngomongnya. Gimana bisa dapet cintanya Allah kalau jalan haram yang kamu tempuh? Durhaka sama Allah ngarep dicinta. Ya balik dulu. Kan begitu? Ada seorang istri kabur dari suaminya. Misal, kabur nih, tinggalin suaminya. Terus dia WhatsApp, terus dia telepon, aku cinta padamu suamiku. Suaminya bilang, nih perempuan rada-rada. Kalau kamu cinta ya kamu balik. Kalau kamu cinta ya kamu urusin. Bukan malah kamu tinggalin suamimu, kemudian kamu bilang I love you. Gak gitu modelnya, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap dosa yang kamu lakukan, tiap kedurhakaan yang kamu perbuat adalah kamu sedang kabur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepengen dicinta sama Allah, kembalilah kepadanya, bertaubatlah kepadanya. Taubat. Teman-teman saya tapi pada punya pacar semua Ustazah. Ya nggak apa-apa. Kalau semua orang pada jatuh ke jurang, kamu iri juga. Saya jatuh aja dah. Kenapa soalnya yang lain-lain pada jatuh, masa saya enggak?
Ya kan gak harus. Kalau kamu tahu itu sesuatu yang membawa kepada dimurka sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tertarik untuk melakukannya? Tinggalkan. Tinggalkan. Tapi saya nggak punya tempat ngadu, Ustazah. Kalau punya pacar kan ada yang dengerin. Tenang, tenang. Bangunlah di sepertiga malam yang terakhir. Angkat tanganmu, kemudian panggillah dia. Ya Allah, teman-teman saya pada punya pacar. Tapi saya takut kalau saya punya pacar, saya putus darimu ya Allah. Karenanya saya memilih untuk enggak pacaran. Karena saya lebih ingin agar hubungan saya denganmu tersambung. Maka saya mohon padamu ya Allah, jangan tinggalkan saya. Indah. Indah hidupmu dek. Kalau kamu punya Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak butuh kepada selainnya. Para istri, tinggalin dosa. Hati-hati sama harta yang enggak halal. Enggak usah ngambil pinjol. Enggak usah ngambil hutang riba. Itu dosa. Bukan main-main dosanya. Bukan main-main dosanya riba. Hati-hati sama yang enggak halal. Enggak apa-apa kok, Bu. Kalau kamu enggak punya HP yang dipunya sama saudara kamu, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak pernah jalan-jalan kayak tetangga-tetangga kamu sampai ke luar negeri, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak punya baju seragaman kayak teman-teman pengajian, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak harus punya. Ustazah horden di rumah saya 20 tahun enggak pernah ganti, enggak apa-apa. Ustazah saya kepengen ganti panci tapi enggak ada duitnya, enggak usah ganti. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan sampai kemudian memaksakan diri sampai berhutang, apalagi hutangnya dengan hutang riba. Allah marah padamu hingga menutup kesempatanmu menjadi seorang hamba yang dicinta oleh Allah. Enggak apa-apa. Enggak punya banyak harta dunia, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ustazah ngomong kayak begitu kan karena Ustazah enggak pernah tahu rasanya miskin. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya sering enggak punya uang. Meskipun saya tidak pernah merasa diri saya miskin. Saya banyak waktu hidup dalam kemiskinan, tapi saya tidak pernah merasa bahwa saya adalah orang miskin. Saya tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman 4,5 tahun. Dalam masa 4,5 tahun itu, hanya saya kira mungkin 3 kali aja saya dapat kiriman dari orang tua saya. Karena saya tinggalnya di kampung, zaman dulu itu saya waktu mondok barengan sama Ustazah Aminah juga. Tapi saya duluan. Jadi walaupun secara umur Ustazah Aminah lebih tua dari saya,
Tapi secara duluan mondoknya, saya duluan daripada Ustazah Aminah dan Ustazah Najla serta saudara-saudaranya yang lainnya, Ustazah Badiah juga. Dalam masa 4,5 tahun saya di sana hanya beberapa kali aja, bisa dihitung dengan jari, 3 atau 4 kali saya dapat kiriman. Sisanya ada banyak bulan yang saya nggak pegang uang sama sekali, nggak apa-apa tuh, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Teman-teman saudara sekalian, untukmu yang kamu merasa saya sangat miskin, saya nggak punya uang, susah hidup saya tanya, pernah nggak satu hari aja kamu nggak bisa makan karena nggak ada makanan, nggak ada uang buat beli makanan, dan nggak ada makanan yang bisa kamu makan? Pernah? Pernah? Nggak pernah? Kamu yang merasa saya miskin papa, nggak punya apa-apa, saya tanya, pernahkah ada satu hari aja kamu nggak bisa keluar? Pengen pergi majelis sebenarnya, tapi kamu nggak bisa keluar. Kenapa? Karena baju kamu sedang dicuci dan kamu nggak punya baju yang lain. Pernah? Nggak pernah? Nggak pernah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah penuhi kebutuhanmu. Jangan pernah merasa bahwa dirimu adalah seseorang yang miskin. Enggak ada ceritanya begitu. Saya ini miskin banget Ustazah, makanya saya utang sama orang. Makanya saya ambil hutangan berbunga. Makanya saya kemudian foto KTP, saya ambil pinjol. Karena saya miskin. Enggak, kamu enggak miskin. Yang miskin syukurmu. Bukan uangnya yang kurang, tapi yang kurang adalah imanmu. Sebab seperti yang sering saya sampaikan, sesedikit apapun rezeki yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Makanya sering saya sampaikan, kalau hidup pengen tenang, jangan banyak gaya. Jelas? 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 Ayolah, itu adanya cuman di pikiran. Saya harus punya ini, saya harus beli ini. Kalau saya nggak punya ini, nanti orang akan merendahkan saya. Kalau saya nggak ganti HP, nanti orang nggak menganggap saya sebagai orang yang punya. Itu adanya dalam pikiranmu, teman-teman. Kebanggaan kita sebagai orang Islam tidak terletak pada barang-barang yang kamu kenakan. Kebanggaan kita sebagai umat Islam, kemuliaan kita tidak terletak kepada apa yang di luar badanmu ini, melainkan nilaimu ada pada sesuatu yang ada di dalam dirimu sendiri. Imanmu kepada Allah, keyakinanmu kepada Allah, cintamu kepada Allah, hubungan indahmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hal tertinggi yang seharusnya kamu miliki. Enggak apa-apa. Sekali lagi, enggak apa-apa. Hidup dengan keterbatasan materi. Tapi jangan sampai imanmu yang terbatas. Jangan sampai syukurmu yang terbatas. Jangan sampai cintamu kepada Allah yang terbatas. Karenanya nomor 1
pengen dicinta sama Allah, tinggalin dosa. Apapun aja bentuk dosanya, kamu tahu kok. Jangan tertarik sama yang haram. Jangan tertarik sama yang haram. Pulang majelis nyari sendal yang bagusan, aduh. Jangan tertarik sama yang bukan milikmu. Kamu lagi jalan tiba-tiba cering. Ternyata cincin emas, mungkin ada yang jatuh. Di majelis cincinnya longgar, mungkin gak berasa jatuh. Jangan pas lihatnya, rezeki. Emang perempuan solehah nih lain rezekinya. Kalau bukan punya kamu ya bukan rezekimu, Bu. Terus gimana Ustazah? Ya kasih tahu sama panitia biar diumumkan. Kan majelisnya udah bubar. Ya kasih tahu sama penyelenggara biar bisa diumumkan di media sosialnya. Ada banyak cara untuk bisa mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya, bukan dengan menguasainya. Makanya hati-hati juga hati-hati, jangan ada di antaramu yang menguasai harta warisan saudara-saudaranya. Jangan. Ustazah, saya mah nggak nguasain harta warisan saudara saya. Saudara saya nguasain harta warisan saya. Saya sampaikan tadi, tinggalkan dosa. Kalau ada orang yang mau berbuat dosa kepada kita, itu bukan urusan kita. Jelas? Saya nggak pernah ngambil Ustazah punya orang, tapi orang ngambil punya saya. Nggak apa-apa. Dijahatin orang itu nggak apa-apa, yang penting kamu jangan. Sebab kamu hanya akan dihisab Allah atas apa yang kamu lakukan. Bukan atas apa yang orang lain lakukan padamu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita semuanya insya Allah. Dijauhkan dari segala dosa insya Allah. Dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati yang bertaubat. Diajarkan sama para ulama-ulama kita doa biar Allah karuniakan pada kita hati yang taubat. Ini tarim sering kita baca nih. Ya Allah bitaubah taubah sahihah min jami'il ma'asi wal fi'alil qabihah qabla kashfil ghita bainal mala' wal fadihah. Ya sami'ad du'a nas'aluk taubah sahihah min jami'il ma'asi wal fi'alil qabihah qabla kashfil ghita bainal mala' wal fadihah. Hafal? Enggak. Ini kalau saya minta ibu-ibu nyatet nih, kayaknya sampai duhur belum kelar. Jadinya ikuti aja nanti insya Allah. Kalau saya ada kesempatannya nanti saya akan tuliskan bersama dengan artinya, saya taruh di Instagram saya. Boleh begitu? Nanti ada nenek-nenek yang nanya, Instagram belinya di mana ya? Iya. Nanti buat nenek-nenek tanya aja sama cucu-cucunya ya, Nek ya. Minta tolong diprintkan tulisan yang Ustazah taruh di Instagram gitu. Ya sami'ad du'a, ikuti saya. Nas'aluk taubah sahihah min jami'il ma'asi wal fi'alil qabihah qabla kashfil ghita bainal mala' wal fadihah.
Artinya, ya sami'ad doa. Wahai Dat yang mendengar segala doa. Nas'aluk taubah sahihah. Kami minta kepadamu ya Allah, anugerahkanlah untuk kami taubat yang nasuha. Taubat yang benar. Min jami'il ma'asi. Untuk segala dosa-dosa kami, jadikan kami meninggalkan semuanya ya Allah. Wal fi'alil qabihah, dan untuk semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadikan kami ya Allah bisa ninggalin semua dosa-dosa. Jadikan kami ya Allah bisa ninggalin semua perbuatan-perbuatan tercela. Qabla kashfil kita. Karuniakan kepada kami ya Allah taubat, sehingga Engkau tidak harus membuka aib kami di dunia ataupun kelak di akhirat nanti. Bainal mala' wal fadihah, ketika Engkau buka aib-aib kami di hadapan manusia-manusia dan di hadapan halayak ramai. Di akhirat nanti ada waktunya, ketika amal perbuatan kita dibuka di hadapan hamba-hambanya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar di masa-masa sekarang Allah karuniakan saja kepada kita taubat yang nasuha. Bikin kita bisa meninggalkan seluruh dosa. Hingga kemudian Allah tutup aib-aib kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak harus malu ketika dibuka layar kehidupan kita di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal. Dan untukmu yang merasa, saya tuh kepengen Ustazah ninggalin dosa. Tapi tuh kayak ditaubatin, abis itu balik lagi kerjain. Saya udah putus nih Ustazah, sama pacar saya udah putus. Tapi satu malam saya lagi sedih gitu karena putus. Kalau udah putusnya karena Allah, ngapain kamu sedihin? Ya saya belum move on aja Ustazah. Terus, pacar saya Ustazah, mantan pacar saya, dia WhatsApp saya. Hai, apa kabar? Gara-gara hai, apa kabar setitik, rusak move on sebelanga. Akhirnya saya jadi pacaran lagi Ustazah. Ya. Untukmu yang berusaha meninggalkan dosa, apapun saja bentuknya, kamu udah tahu kok yang mana yang dosa, yang mana yang enggak. Kamu udah paham. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu udah berusaha ninggalin dosa. Tapi kemudian terjebak lagi, kemudian jatuh lagi, kemudian terpleset lagi, kemudian ngerjain lagi. Ustazah kok susah banget ya ninggalin dosa. Kadang-kadang memang begitu deh. Allah mau lihat kesungguh-kesungguhanmu. Allah mau lihat kesungguh-sungguhanmu, Bu. Terus gimana Ustazah? Taubatlah, nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah di sepertiga malam terakhir. Alirkanlah air mata taubatmu. Kemudian sampaikan, ya Allah, kesianin saya apa ya Allah. Kalau saya terus-terusan bikin dosa kayak gini, bukankah bisa jadi sebab Engkau murka kepada saya? Kemudian di akhirat nanti saya menjadi orang-orang yang celaka, bahkan masuk neraka. Kesihani saya ya Allah, jadikan saya bisa ninggalin dosa dan jangan biarkan saya lagi kembali ke sana. Aku mohon padamu ya Allah, aku mohon padamu. Dan salah satu dari yang diajarkan Sayyidah Fatimah Zahra untuk kita,
umat ayahandanya. Kabarnya ini diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Baca begini nih. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dibaca pagi hari 19 kali sebelum keluar rumah. Dibaca berapa kali? Kapan? Pagi hari, boleh habis subuh boleh, barengan duha boleh. Khusus untukmu yang merasa kepengen ninggalin dosa tapi seringkali kerjain lagi dan lagi. Yuk dibantuin, pakai amalan-amalan dan dikir-dikirin insya Allah. Biar kita bisa pantas dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hati kita jadi hati yang dicinta sama Allah. Apa tadi doanya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, atau wa la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfatain. Artinya, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup. Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Kuat. Birahmatika astaghits, rahmatmu, kasih sayangmu aku harapkan. Min adzabika astajir, aku berlindung dari murkamu ya Allah. Aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Tolong benerin diri saya ya Allah. Benerin diri saya. Benerin diri saya. Saya udah berusaha buat benerin diri saya sendiri tapi gak bisa ya Allah. Karenanya saya mohon padamu Engkau saja ya Allah. Benerin diri saya tolong ya Allah. Kullah semuanya ya Allah. Benerin mata saya, benerin telinga saya, benerin lisan saya. Benerin ngomong saya, benerin gerak saya, benerin diem saya, benerin cara mikir saya. Aslih li sya'ni kullah, beneri diri saya secara keseluruhan. Wala takilni ila nafsi, jangan biarkan saya dikuasai hawa nafsu, dikendalikan hawa nafsu. Wala ila ahadin min khalqik, jangan biarkan saya dikendalikan oleh seorang makhlukmu. Tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Itu doanya. Jadi cara nomor 1 biar dicinta sama Allah, biar hatimu menjadi hati yang dicinta sama Allah adalah tinggalkan dosa. Yang kedua, kalau pengen dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan taat yang wajib, kemudian yang sunnah. Kerjain taat. Saya kepengen dicinta sama Allah Ustazah, tapi saya gak mau sholat. Lah, sama kayak seorang anak kalau kepengen dicinta sama orang tuanya ya yang nurut sama orang tua. Kalau ada seorang murid pengen dicinta sama gurunya ya yang nurut sama gurunya, kan begitu. Kamu akan layak dicinta kalau begitu gitu. Tapi kalau udah gurunya bilang, tolong jangan foto saya, jangan video saya, masih pelan-pelan difoto juga. Ditegur sama sebelah, gak boleh loh. Gak boleh loh, tadi dibilang tuh gak boleh, dilarang keras foto video ustazah. Nah kan saya gak keras. Saya pelan-pelan aja kok, gak keras-keras. Kalau kamu gak nurut sama apa yang disampaikan, maka bagaimana mungkin kamu menjadi seseorang yang dicinta? Gak bisa. Gak bisa. Kalau kamu pengen dicinta sama Allah, yang nurut sama Allah. Sholatmu, ibadahmu, tutup auratmu. Nah,
Dengan kamu taat, maka kamu pun menjadi seorang hamba yang hatimu pantas dicinta. Insya Allah. Yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnah. Kayak yang tadi Nabi Muhammad sampaikan. Hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Mazalal 'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kalau sesudah yang fardu, dia pun juga berusaha mengerjakan yang sunnah-sunnah. Qur'annya dikerjain, zikirnya dibaca. Habis selesai sholat gak langsung kabur. Baca dulu zikirnya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qobliyah subuh dilaksanakan, ba'diyah isya dilaksanakan, malam-malam sebelum tidur sholat witir, nanti bangun di sepertiga malam yang terakhir, sholat beberapa rakaat, sholat tahajud sama nambahin sholat witir. Ibadah-ibadah sunnah dilaksanakan. Akhir tahun, nih beberapa hari lagi, baca doa akhir tahun. Sesudah asar, hari Kemis, ya, malam Jumatnya, masuk maghrib, selain daripada kamu malam Jumat dan merupakan malam mulia di sisi Allah, itu juga merupakan malam tahun baru. Nih, Jumat yang akan datang ini, beberapa hari lagi nih, malam Jumatnya malam tahun baru. Baca doanya, baca doanya. Pekerjaan-pekerjaan sunnah kamu laksanakan. Nanti tanggal 9 sama tanggal 10 Muharram. Namanya hari Tasu'a dan juga hari Asyura. Dipuasain. Puasa tanggal 9, puasa tanggal 10. Amalan sunnah. Mazalal abad yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau aku lihat hamba-hambaku mengerjakan yang sunnah-sunnah sesudah yang wajibnya dikerjakan. Nggak mau makan berdiri, makannya sambil duduk. Kenapa? Sunnah. Makannya nggak pernah mau pegang makanan pakai tangan kiri, selalu pegang makanan pakai tangan kanan. Kenapa begitu? Sunnah. Masuk kamar mandi kaki, keluarnya kaki. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Sunnah. Sebelum tidur pergi wudhu, tidurnya miring ke kanan. Baca surat Tabarak sebelum tidur. Semuanya adalah pekerjaan sunnah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau aku lihat seorang hamba tertarik kepada amalan-amalan sunnah, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbah, aku pun cinta padanya. Kamu menjadi seorang hamba yang dicinta Allah apabila kamu mendekat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang ketiga, kalau kamu kepengen dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, hatimu yang ridho sama apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk hidupmu. Yang ridho sama semua keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dikasih sehat yang ridho. Lagi dikasih sakit yang ridho. Yang ikhlas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lagi dicinta sama suami yang ridho. Ini kok kayaknya suami hatinya lagi diuji Allah ini ya. Bu, Kak, Dek, yang ridho. Seringkali itu adalah pelajaran Allah Subhanahu wa taala. Biar kamu ngerti bahwa yang seharusnya dicinta bukanlah manusia, melainkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karenanya saya sering sampaikan, ketika hati suamimu sedang berpaling darimu, itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah layangkan padamu, seolah Allah berkata, lihatin, kalau cintamu kepada manusia, rasa hati manusia bisa berbolak-balik. Akan tetapi aku Allah, apabila cinta kepada seorang manusia, aku akan selalu mencintainya. Karenanya, yang ridho, nggak usah berpikir saya akan balas dendam. Suami saya selingkuh, saya juga mau selingkuh juga. Nggak gitu. Suami saya direbut sama orang, liatin saya juga bisa ngerebut suami orang. Loh, aneh-aneh cara mikirnya. Nggak gitu. Salah ya Ustazah, salah. Tapi orang pada banyak yang kayak begitu, biarin orang. Kamu nggak boleh begitu. Kenapa? Sebab kamu hambanya Allah. Sebab kamu hambanya Allah. Kamu harus paham apapun yang terjadi tak dapat terjadi kecuali dengan izin. Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki terjadi tak akan terjadi. Karenanya ketika ada hal-hal berat terjadi dalam hidupmu, tetaplah ridho, tetaplah ikhlas, tetaplah berserah, tetaplah terima dengan apapun yang Allah tetapkan, tetaplah damai hati dengan apapun yang Allah tetapkan dalam dirimu. Saat sehat, saat sakit, saat dicinta, saat dibenci sama seseorang, saat kaya, saat miskin, apapun aja keadaan yang datang dalam kehidupan, semuanya yang ridho. Sebab kalau kamu bisa ridho sama apapun yang Allah tetapkan, Nabi Muhammad mengatakan, man radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukhut. Siapa yang ridho dengan keputusan Allah, maka Allah pun ridho padanya. Allah pun cinta padanya. Siapa yang gak terima, protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, falahus sukhut, maka Allah pun gak ridho padanya, maka Allah pun akan benci dan murka padanya. Na'udzubillah min dzalik. Ridho sama keputusan. Yang terakhir, kalau kamu pengen hati kamu dicinta sama Allah, maka cintailah Allah. Cintai siapapun yang dicintai sama Allah. Cintai apapun yang dicintai sama Allah. Atau bahasa mudahnya, cintailah yang benar. Jangan cintai yang salah. Milikilah rasa cinta yang benar. Cintai Allah. Allah memberikan berbagai kenikmatan kepadamu dalam kehidupan. Cintai Allah, Allah memberikan keimanan padamu. Allah memberikan rahmat padamu selama ini. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintainya? Bu, andai tidak karena cintanya Allah, kamu tidak akan duduk di sini mendengarkan saya. Kalau tidak karena cintanya Allah,
Kita tidak akan dibiarkan berada di tempat turunnya hujan rahmat dan hujan cintanya Allah. Menurut kamu Allah menurunkan rahmatnya di mana? Hah? Di kali? Di mana menurutmu? Di gunung? Enggak. Yang Allah turunkan rahmatnya terbanyak adalah di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis membuat kita ingat kepada Allah yang semacam ini. Artinya, kalau kamu hari ini berada di sini, mendengarkan kajian saya, mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi pertanda Allah cinta padamu. Saudariku sekalian, maka cintai Allah. Cintai Allah, cintai Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Cintai para sahabat Nabi Muhammad. Cintai keluarga Nabi Muhammad. Cintai para ulama-ulama yang merupakan pewaris Nabi Muhammad. Cintai anak-anak yatim, sebab mereka dicinta sama Allah. Cintai orang-orang miskin, berbuat kebaikanlah kepada mereka, berikan sedekahmu kepada mereka. Nabi Muhammad mengatakan, ittakhadhu indal fuqara al-ayadi, ittakhidhu indal fuqara al-ayadi, fa inna lahum daulatan yawmal qiyamah. Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang miskin di dunia. Merekalah pemilik-pemilik derajat tinggi, pejabat-pejabat di hari akhirat nanti. Kalau kamu berharap bisa ditolong di akhirat, sering-seringlah menolong hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia. Cintai orang tuamu karena Allah. Sebab Allah perintahkan dirimu untuk mencintai keduanya. Cintai suamimu karena Allah. Sebab Allah memerintahkanmu untuk cinta hormat kepadanya. Cintai anak-anakmu karena Allah. Mereka akan menjadi penerus ibadahmu ketika kamu sudah berpulang dan masuk ke dalam alam kuburmu. Cintai sahabat-sahabatmu, cintai tetangga-tetanggamu, cintai semua umat Islam, cintai semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kamu akan menjadi seseorang yang layak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang keras hati. Jangan jadi orang jahat sama hamba-hambanya Allah. Itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang keras hati, enggak bisa cinta sama orang, enggak sayang sama orang, keras hatinya. Al-Khasim, yang suka musuhin orang lain, yang suka ngajak tengkar sama orang lain, yang enggak cocok sama si ini, jahat sama si ini, ngurangin haknya si ini, melengos mulu sama si ini, enggak pernah senyum sama si ini, yang keras-keras hati, yang keras-keras perilakunya, yang suka nengkarin orang lain, yang suka musuhin orang lain, dia adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, kita tebar kasih sayang aja. Kita tebar cinta kasih aja. Kita tebarkan senyum. Ketemu sama suami nanti senyum. Ketemu sama anak-anak nanti senyum. Ya Allah, yang mendengarkan kajian dengan kedua telinga kami, menyimaknya dengan seluruh pikiran kami, kemudian kami meletakkannya di dalam hati kami. Jadikan ilmu kami sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kami ya Allah. Ala hadhihi niyah
wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, taubatan qablal maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afwik wa halawata munajatik. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutupi segenap aib-aib kami ya Allah. Bimbing sisa kehidupan kami ya Allah. Hingga kami tidak lagi terjerumus dalam jurang-jurang dosa. Hingga kami tak lagi tenggelam dalam aib-aib diri kami ya Allah. Pada perbuatan-perbuatan yang tercela. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Jika Engkau lihat ada di antara kami yang saat ini masih berada dalam lembah dosanya, masih tenggelam dalam jurang-jurang dosanya, masih tenggelam dalam lautan-lautan kesalahan dan dosa-dosa, kami mohon padamu ya Allah, angkat dia ya Allah, letakkan dia di jalanmu ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah, jangan biarkan ia terus tenggelam dalam dosanya ya Allah, jangan biarkan ia menuju nerakanya ya Allah, jangan biarkan ia menuju kepada kecelakaan dirinya ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, kami mohon padamu ya Allah. Kuatkan kami, kuatkan hati kami untuk terbebas dari dosa ya Allah. Kuatkan kami, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami. Hingga kami bisa selamat dari kejahatan hawa nafsu kami sendiri. Jangan biarkan kami dikuasai hawa nafsu kami ya Allah. Jangan biarkan kami dikuasai hawa nafsu kami ya Allah. Jangan biarkan setan menang atas diri kami ya Allah. Kami mohon padamu, ampuni segenap dosa dan bimbing kami di sisa kehidupan kami ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak juga ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan yang besar padanya ya Allah. Bukankah seberapapun besar dosa kami, masih kalah besarnya ya Allah daripada ampunan-Mu untuk kami. Maka ampuni kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Cintailah kami ya Allah.
Cintailah hati kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Bukankah Engkau zat yang maha dermawan? Pastilah Engkau tak sampai hati menyiksa hamba-hambamu yang berharap rahmat dan kasih sayang-Mu. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami. Sayangilah semuanya ya Allah. Sayangi kami. Sayangi kedua orang tua kami. Cintai kami. Cintai kedua orang tua kami. Yang masih hidup, cintai mereka ya Allah. Bimbing kehidupan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka meninggalkan jalan kebaikannya. Sibukkan mereka dengan ibadah padamu ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kami yang sudah berpulang padamu, kami menitipkan mereka kepadamu. Bahagiakanlah mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Tutupi aib-aib mereka ya Allah. Sayangi mereka dalam alam kubur mereka ya Allah. Jika ada yang di dalam kuburnya orang tua kami berada dalam siksa kubur, kami mohon padamu, angkatlah siksa dari mereka ya Allah. Sayangi dan selamatkan mereka ya Allah. Kami anak-anaknya berdoa untuk mereka ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Untuk orang-orang yang kami sayangi, anak-anak kami, cucu-cucu kami, ponakan-ponakan kami. Sayangilah mereka ya Allah. Bimbinglah mereka menempuh jalan-Mu ya Allah. Jauhkan mereka dari dosa-dosa ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah. Dari narkoba, dari judi. Jauhkan mereka dari segala kejahatan ya Allah. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas. Jauhkan mereka dari apapun yang membuat-Mu murka pada mereka ya Allah. Dekatkan anak kami dengan orang-orang baik ya Allah. Dekatkan mereka semuanya dengan orang-orang soleh, solehah ya Allah. Dekatkan mereka dengan para ulama. Ya Allah kasih kepada mereka ilmu yang manfaat. Ilmu yang membawa kebaikan bagi mereka dunia hingga akhirat. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang kelak di hari akhirat nanti ada dalam rombongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Kami hidup dengan kalimat syahadat. Maka apabila kami mati, matikanlah kami pula dengan kalimat tersebut. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup. Matikanlah pula kami dengan kalimat tersebut. Jadikanlah kami semuanya hamba-hamba yang Kau ridhai ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.